Balkis adalah seorang ratu di kerajaan Sabah. Dan orang-orang Sabah hidup dalam kemakmuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apa pendapatmu yang mulia? Bagus, inilah singgasana yang aku inginkan. Singgasana itu menghabiskan banyak uang dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Tetapi itu adalah keajaiban yang sepadan dengan usaha kami. Kerja yang sangat bagus, wahai Rashid. Semua orang sudah menunggumu di kuil matahari yang mulia. Mari kita rayakan kenaikan tahtamu di tanah Sabah. Apakah kalian sudah membagikan makanan dan pakaian baru kepada orang-orang yang miskin? Tidak ada lagi orang miskin di kerajaan kami yang mulia. Kemakmuran kami dan kesejahteraan kami semua berkat kebijaksanaan darimu yang mulia. Tidak, semua ini terjadi berkat kalian juga, yang selalu membantuku dalam mengambil setiap keputusan. Kegembiraanku hari ini melebihi segalanya. Aku akan bersujud kepada matahari sampai terbenam sebagai wujud kegembiraanku atas kenaikan tahtamu, ratuku. Matahari sudah berada di tengah langit. Inilah waktunya bagi kita semua untuk bersujud. Peristiwa ini pun disaksikan langsung oleh salah satu prajurit Sulaiman, yaitu burung hudhud. Burung hudhud terbang dari tanah Sabah ke Yerusalem untuk memberitahu Nabi Sulaiman tentang apa yang dilihatnya. Ambar, kemana saja kamu? Apakah Nabi Allah menanyakan ketidakhadiranku? Ya, dan dia bersumpah untuk membunuhmu. Tetapi aku melakukan pekerjaanku, dan aku menjelajahi apa yang terjadi di bawah langit Allah yang luas. Tidak, kau hanya bersenang-senang saja dan bermain. Aku bersumpah bahwa aku sedang dalam misi yang berbahaya, dan aku mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Sulaiman, dan aku datang kepadanya dari Sabah dengan membawa berita yang penting. Aku lupa memberitahumu sesuatu, wahai Ambar. Nabi Allah Sulaiman memberikan 3 kemungkinan engkau dibunuh atau dihukum. Dan kemungkinan yang ketiga adalah bahwa kamu akan membawakan dia berita penting yang dapat membenarkan ketidakhadiran dirimu. Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Terima kasih ya Allah. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Apa ini? Ini kan masih pagi. Demi matahari, apa yang terjadi, ratuku? Siapa yang memasuki kamarku ketika aku tidur? Tidak seorang pun yang masuk ke kamarmu, ratuku. Ku beritahu kau, seseorang telah masuk ke kamarku dan meletakkan pesan ini di samping kepalaku di tempat tidur. Aku bersumpah yang mulia, tidak ada satupun yang masuk melewati pintu kamarmu. Lalu pesan ini, menurutmu dari mana datangnya? Sungguh, aku tidak tahu yang mulia. Kumpulkan para petinggi segera dan panggil Panglima Namik. Aku ingin adakan pertemuan saat ini.
Ya, Kenapa Yang Mulia Ratu mengumpulkan kita semua? Biasanya dia tidak pernah memanggil kita sepagi ini. Bersabarlah wahai tuan-tuan, kalian akan segera mengetahuinya dari Yang Mulia. wahai para hadirin, sesungguhnya aku menemukan sepucuk surat ini di kamarku. Sungguh, bagaimana kau mendapatkannya? Aku mendapatinya di samping wajahku ketika aku tidur. Mungkin saja surat itu telah dilemparkan melalui anak panah, bisa juga melalui jendela. Ini tandanya kita telah kedatangan penyusup. Yang terpenting adalah isi dari pesan tersebut. Lantas apa isi pesannya Yang Mulia? Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan isinya adalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Apakah pesannya sudah selesai? Ya, apa pendapat kalian? Aku sudah mendengar tentang Raja Sulaiman, bahwa dia adalah orang yang kuat dan bijaksana. Tetapi aku belum pernah mendengar tentang Tuhannya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagaimana menurutmu, wahai Rashid? Aku sendiri tidak tahu apa yang harus aku katakan. Wahai hadirin, berikanlah aku pendapat. Kalian tahu aku tidak akan membuat keputusan sendiri, bukan? Yang Mulia, tentara kami siap untuk mempertahankan kerajaan Sabah yang berharga, dan mereka rela mati untuk mempertahankannya. Betul Yang Mulia, kami memiliki kekuatan, ilmu pengetahuan modern, persediaan besar makanan dan air, dan kami dapat berperang kapanpun kau mau. Pada akhirnya keputusan itu ada di tanganmu, Yang Mulia. Sungguh, ketika raja memasuki sebuah kota, mereka merusaknya dan membuat orang-orang yang terhormat menjadi begitu hina. Inilah kebiasaan yang selalu mereka buat. Lalu apa yang kau sarankan? Aku akan mencoba cara damai. Demi melindungi rakyatku dari peperangan, aku akan mengirimi mereka hadiah dan melihat apa reaksi mereka. Kami menggunakan sejumlah besar emas cair untuk membuat kotak hadiah. Aku mengerti, Tuan, tapi bukankah ini memakan biaya yang sangat tinggi? Hadiah itu harus berharga dan mengesankan bagi Raja Sulaiman. Jika Raja Sulaiman adalah seorang yang kuat dan serakah, maka hadiah itu akan memuaskannya dan membuatnya mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Sabah. Tetapi bukankah itu dapat meningkatkan keserakahannya? Berurusan dengan orang yang serakah itu mudah. Yang menjadi masalah adalah apakah dia kuat dengan keyakinannya? Memangnya kenapa dengan keyakinannya? Semua hadiah yang kita beri ini tidak akan berarti baginya. Tak peduli seberapa banyak, dia akan lebih bersikeras agar kita berserah diri pada Tuhannya. Tetapi aku tidak percaya bahwa ada manusia di dunia ini yang mampu menahan semua emas sebanyak ini. Aku pun juga sempat berpendapat seperti itu. Kuharap Raja Sulaiman pun berpikir seperti kalian berdua.